kenapa kok memilih domba? Begitu melihat sejarah yang berada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dari sejak mulai zaman Nabi Adam, para anaknya ketika dimintai untuk memberikan sesembahan atau pemberian kepada Allah, itu adalah yang dipilih domba. Kemudian pada zamannya Nabi Ibrahim, yang anaknya disembelih, kemudian yang dialihkan adalah domba. Kemudian dari para nabi selanjutnya pun sampai Nabi Muhammad sendiri memilihnya adalah beternak domba. Karena beternak domba sendiri itu bisa membentuk karakter seseorang lebih tidak gampang emosi, lebih stabil, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkah Farm. Saya Beni Rawan selaku pelaksana di Berkah Farm ini yang beralamat di Desa Dungklur, Kecamatan Badas, Pare, Kabupaten Kediri. Sekarang untuk populasinya secara kalau penuh 340 ekor. Dan sekarang kita ada dua, yaitu breeding dan fattening. Dari fattening sendiri kita mengambil sekitar 140 dan 200 untuk breeding, baik dari indukan beserta anakannya atau cempe. Kalau kita di breeding sementara ini dari lokal ada, ekor gemuk juga ada, crossingan ada yang dari Merino, Texel, dan yang terbaru kita ngambil yang Dogar, domba Garut, dari yang jantan dan betina. Kita memilih dari berbagai macam jenis domba, karena tujuannya kalau untuk domba Texel atau domba Merino itu larinya ke pedaging atau fattening. Kalau untuk yang domba Dogar kita mengambil untuk persiapan Idul Adha atau kurban. Karena ada beberapa konsumen dan beberapa teman-teman yang memang mencari tipenya yang bermacam-macam. Jadi kita menyesuaikan. Di Berkah Farm untuk breeding kita memakai beberapa macam kandang. Jadi ada kandang khusus untuk breeding campur betina dan jantan, kemudian ada khusus untuk yang hamil, persiapan untuk lahiran. Kemudian begitu cempenya sudah agak besar dan sudah bisa lincah sendiri, kita naikkan sendiri di kandang panggung untuk menjaga higienisnya, kebersihannya biar tetap sehat dan bersih. Kalau untuk breeding kita sistem koloni, jadi ada khusus kita ambil yang Texel, kita ambil betinanya Texel atau yang Merino. Jadi nanti peranakannya bisa crossingan atau untuk pedaging. Kalau yang untuk domba Garut, kita sementara ini masih dikawinkan dengan betina dari Garut sendiri. Dan alhamdulillah untuk hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan dari beberapa teman kemarin sempat ada yang mengambil di sini yang peranakan dari crossingan antara Texel dan Merino. Kalau untuk kandang koloni kita pernah mencoba dari 12 betina, 1 jantan. Ada yang 4 atau 5 betina, 1 jantan, menyesuaikan tempat. Kalau tempatnya lebar, kita kasih betina banyak. Kalau tempatnya seperti ini, 2 jadiin 1, kita biasanya 9 betina, 1 jantan. Dan alhamdulillah untuk frekuensi kelahirannya, alhamdulillah ya tidak ada masalah.
Untuk breeding di sini karena memang baru kurang lebih setahun, jadi dari awal kita breeding itu ada yang memang murni kita membeli kosongan, jadi betinanya belum hamil, baru kita kawinkan. Ada yang kita beli untuk fattening dan ternyata ada yang hamil, kemudian kita sisihkan sendiri. Dari kurang lebih setahun ini itu sudah hampir 50 ekor cempe. Kalau untuk total kambing di sini 340 ekor, itu kita memakai dua anak kandang. Ya, termasuk untuk yang bertugas untuk memberi pakan, memberi minum, kemudian membuatkan pakan atau mengaduk pakan. Kita menyesuaikan jumlah, kalau untuk anak kandang kita menyesuaikan dengan jumlah kambing atau jumlah domba. Kalau di bawah 250 kita hanya satu anak kandang, kalau lebih kita anak kandangnya ditambah. Kalau dari pembuatan kandang sendiri kita fokuskan pembuatannya ke semi permanen. Jadi di bawah kita pakai ada cor dan batu bata, kemudian atasnya kita pakai kayu karena itu lebih kuat, lebih kokoh dan lebih tahan lama. Paling yang kemarin pernah kita buat bawahannya, alasnya atau geladaknya itu kita pakai cor. Ternyata itu dibandingkan dengan kayu lebih awet kayu. Jadi kalau cor kena kencingnya itu gampang rusak. Jadi kita sekarang berpindah semuanya memakai kayu. Kemudian untuk atapnya sendiri kita lebih memilih genteng karena lebih dingin. Karena pas musim panas di sini sangat panas sekali. Jadi karena di depan ada pelataran, jadi terik matahari sangat panas. Akhirnya kita memilih atap yang berbahan dingin yaitu genteng. Kemudian ketika musim penghujan seperti saat ini kita mengasihkan bahan yang terang untuk membantu sinar matahari. Tapi kalau pas musim panas kita semuanya pakai genteng. Untuk pencapaian atau keinginan kedepannya, rencana kedepannya, ingin kita memperluas atau menambah kapasitas domba di sini di Berkah Farm sendiri. Yang awalnya 340, ya untuk kedepannya kita mempunyai target bisa mencapai 1000 ekor kapasitas, baik dari breeding dan fatteningnya sendiri. Kalau kecil dulu cita-citanya malah pengen jadi ustadz. Tapi karena memang perjalanan hidup yang kita tidak menyangka, kemudian setelah perjalanan ya berbagai macam hal terjadi, kemudian akhirnya begitu ada kesempatan untuk beternak, yang dulu waktu kecil memang dari kecil senang ikut temen angon istilahnya, mengembala kambing. Dan dulu beberapa ustadz dari saya juga sendiri pernah bercerita bahwasanya kebanyakan dari para nabi itu senang atau bahkan mereka adalah pengembala kambing dan domba. Berawal dari situ kemudian beranjaklah dan ada kesempatan untuk berwirausaha di bidang peternakan domba. Kalau untuk kita fokus di sini domba ya. Jadi kenapa kok memilih domba? Begitu melihat sejarah yang berada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dari sejak mulai zaman Nabi Adam, para anaknya ketika dimintai untuk memberikan sesembahan atau pemberian kepada Allah, itu adalah yang dipilih domba. Kemudian pada zamannya Nabi Ibrahim, yang anaknya disembelih, kemudian yang dialihkan adalah domba. Kemudian dari para nabi selanjutnya pun sampai Nabi Muhammad sendiri memilihnya adalah beternak domba. Karena beternak domba sendiri itu bisa membentuk karakter seseorang lebih tidak gampang emosi, lebih stabil, tenang.
dan ya, tidak mudah emosi. Itu untuk plusnya. Dan di domba sendiri itu perawatannya, kemudian untuk pemberian makannya itu lebih mudah bagi kami di sini di Berkah Farm. Bagi pemirsa di Geber YouTube channel, jangan ragu untuk memulai bisnis beternak. Bisnis beternak tidak perlu langsung banyak, tidak. Hanya butuh beberapa ekor saja. Kita sambil belajar dan ditelusuri bagaimana berternak itu. Dan beternak sendiri itu tidaklah hal yang sulit, itu termasuk mudah. Kita bisa memanfaatkan pakan di sekitar kita yang ada apa? Apakah rumput? Kalau ada tanah kosong bisa kita tanemin rumput odot, pakcong dan yang lain-lain untuk pakan. Dan perawatannya pun tidaklah sulit. Untuk hasilnya juga alhamdulillah lumayan banyak, apalagi ketika pas kurban itu bisa dikatakan panen raya. Bisa digunakan untuk beribadah menyembelih korban, baik untuk pribadi sendiri, untuk saudara ataupun untuk teman-teman yang lain. Terima kasih telah menonton di Geber channel. Saya Beni Rawan di Berkah Farm Desa Tungklur, Kecamatan Badas. Ketika ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, seluruh teman-teman yang ada di Indonesia yang beternak, semoga diberikan sukses, berhasil, bermanfaat, dan tetap mendapatkan nilai pahala yang banyak. Terima kasih.